bangun tidur terus langsung lari, jangan ya. Karena apa? Karena orang tidur itu sebagian ruhnya keluar. Ada yang ke Jawa ruhnya, ada yang ke Padang, ada yang ke kemana-mana ruhnya itu. Ya itu tadi, pakai baju, pakai jas, pakai dasi, nggak pakai celana. Gimana? Gundal gandul aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal. Wa innaha asasul amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa alaika, dan tetaplah ada kamu ya akhi wahai saudaraku, bi islahin niyati, tetap membaguskan niat, tonawa itu, wa ikhlasiha, dan memurnikan niat. Ikhlas itu artinya murni, enggak kecampuran. Ibarat emas 36 karat, bukan emas 18 karat atau 24 karat, banyak campuran logamnya. Emas juga cuman banyak campurannya. Jadi ikhlas itu artinya murni. Ikhlas itu memurnikan, mensucikan. Maka ada suratul ikhlas. Suratul ikhlas itu adalah memurnikan keesaan Allah. Wa tafaqqudiha, dan mengosongkan wa tafakkuri, dan pikir-pikir piha, di dalam niat, qabla dukhuli, di dalam sebelum memasuki, fil amal, di dalam amal. Wa innaha, maka sungguhnya niat adalah asasul amali, jadi pondasinya amal. Wal a'malu, adapun beberapa amal, adalah tabi'atun, ikut, laha, kepada niat, husnan, apanya husnan, bagusnya, wa qubhan, buruknya,
wasihatan sehatnya, wafasadan dan rusaknya. Jadi bahasan kita sore hari ini adalah niat. Ya. Dasarnya waqad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu adalah semestinya sahnya beberapa amal, bin niat adalah dengan niat. Jadi orang berbuat baik tapi tidak ada niatnya, maka kebaikannya itu cuma bisa dimanfaatkan di dunia saja, nggak ada sambungannya ke akhirat. Karena apa? Kemana larinya sebuah amal itu tergantung niatnya. Makanya kata Nabi, sah dan tidaknya sebuah amal itu tergantung niatnya. Dengan niat, wa innama likulli ri'im, dan semestinya tiap-tiap orang akan mendapatkan ma kepada adapun perkara nawa yang meniatkan siapa man. Jadi orang akan mendapatkan sesuatu dari perbuatannya sesuai niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan ridha Allah. Makanya kata mu'allif, watafakuri dan pikir-pikir fiha di dalam niat, qabla dukhuli di dalam sebelum masuk, fil amal di dalam melakukan satu amal. Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, kita pikirkan dulu niatnya. Jadi jangan kerusak-kerusuk. Kita bangun dari tidur misalnya, nah, jangan langsung bangun tidur terus langsung lari, jangan ya. Karena apa? Karena orang tidur itu sebagian ruhnya keluar. Ada yang ke Jawa ruhnya, ada yang ke Padang, ada yang ke kemana-mana ruhnya itu. Makanya setelah kita bangun dari tidur, kita duduk sebentar, agak setengah menit ya. Kita pusatkan konsentrasi, kemudian kita baca doa. Apa doa bangun tidur? Doa bangun tidur. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu dibaca bangun. Setelah itu pasang niat. Nah, niatnya apa? Hidup sehari ini untuk ibadah kepada Allah. Maka insya Allah sehari penuh itu waktunya bernilai ibadah. Itu namanya hidup yang di manajemen, nggak ada waktu terbuang karena semuanya diniatkan ibadah. Kenapa? Fainna, maka sesungguhnya niat adalah asasul amali, jadi asasnya amal. Jadi amal itu tidak akan ada wujudnya atau tidak akan ada fungsinya kalau niatnya tidak dipasang. Jadi ada dua ya, zahirnya ikhlas itu. Ada dua zahirnya ikhlas supaya ikhlas itu hidup. Pertama, zahiriahnya ikhlas adalah ilmu. Yang kedua, ruhnya ikhlas adalah lillah.
Jadi dua-duanya ini harus sejalan. Ma'al ilmi ma'allah. Jadi jasadnya ikhlas ya. Jadi amal yang hanya diterima oleh Allah itu cuma amal yang ikhlas. Maka setiap kita beramal, kita berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah amalku ini amalan ikhlas. Karena Allah perintah dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Jadi mereka tidak diperintah untuk beramal kecuali dengan memurnikan keikhlasannya. Kenapa? Karena amal yang diterima oleh Allah itu adalah amalan yang ikhlas. Maka setiap kita beramal, jangan lupa kita minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah amalanku ini amalan makbulan. Amalan yang makbul, yang diterima, amalan yang ikhlas. Jadi amalan itu nanti akan datang kepada manusia itu di saat sakaratul maut ya. Jadi kata Nabi, di saat seseorang itu mengalami sakaratul maut, sakaratul maut itu adalah waktu-waktu terakhir di dunia ya, jadi penghujung sisa-sisa waktunya di dunia, tinggal sedikit. Itu Allah tampilkan semua amalnya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat calon mayit itu matanya melerak, lihat ke kanan, lihat ke kiri, kadang lihat ke atas, kadang kayak orang senang, kadang kayak orang takut, kayak orang bingung. Kenapa itu? Allah pertontonkan semua perbuatannya mulai dia lahir sampai saat dia sakaratul maut, dilihatkan semua. Makanya terasa bagi kita kadang-kadang dia itu sakaratul mautnya sebentar, tapi di waktunya sana lama. Ada sebuah cerita di Kalimantan, ada seorang laki-laki tersesat di hutan ceritanya. Ini kisah nyata. Tersesat di hutan, akhirnya katanya dia masuk ke sebuah perkampungan yang dia tidak kenal. Singkat cerita, begitu dia kembali ke tempat asalnya, ya, ternyata sudah 2 tahun. Perasaan dia cuma satu malam saja. Ternyata udah 2 tahun. Tempat tinggalnya, istri yang ditinggalkannya udah kawin lagi. Karena disangkanya udah mati, udah 2 tahun. Sangkanya udah dimakan harimau karena di tengah hutan. Ternyata terasanya bagi dia cuma semalam saja, ternyata sudah 2 tahun. Kira-kira sakaratul maut begitu. Bagi orang yang nungguin kok gampang ya matinya, padahal dia tuh udah mengalami lama sekali. Karena Allah pertontonkan semua amal perbuatannya sebelum dia mati. Makanya dalam Quran dijelaskan, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi di saat orang mau mati, kalau dia orang baik, orang yang hidupnya ikhlas menjalani hidup, ikhlas menerima takdir, nggak kebanyakan action, nggak kebanyakan manuver, ya, dia ikhlas menjalani hidupnya, maka kata Allah, di saat orang itu mau mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya
malaikat. Lalu malaikat tadi berkata kepadanya, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tatanazzalu alimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian wa absiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga. Maksudnya apa? Orang yang mau mati itu sebelum dia mati Allah perlihatkan tempatnya di akhirat. Yang bakalan masuk surga diperlihatkan surganya, yang bakalan masuk neraka diperlihatkan nerakanya. Nah, itulah kenapa kadang ada orang yang mati sambil senyum. Sambil senyum matinya. Ada orang yang mati sambil lidahnya keluar, ada juga. Ada orang mati matanya membelalak, ada juga. Kayak bola matanya mau keluar karena ketakutan. Kenapa itu? Karena Allah perlihatkan semua perbuatannya. Makanya sebelum kita melakukan satu perbuatan, jangan buru-buru, cek dulu apakah perbuatan itu sesuai enggak dengan perintah Allah, dan apakah kita berbuat itu karena Allah atau karena selain Allah. Kalau perbuatan itu cocok dengan perintah Allah dan lillah, lanjut laksanakan, insya Allah barokah. Tapi kalau perbuatan itu tidak cocok dengan perintah Allah, hanya akan bikin masalah. Mungkin di zaman kita tidak ada masalah, nanti di belakangnya banyak masalahnya timbul. Dan tidak karena Allah, maka jangan lakukan. Karena itu akan membuat kita kecewa nanti, terutama di saat sakaratul maut. Wa inna asasul amal wal a'malu, adapun beberapa amal tabi'atun, ikut laha kepada niatnya. Kata Nabi, banyak orang yang kelihatannya berbuat akhirat ibadah, tapi menjadi perbuatan-perbuatan dunia karena salah niat. Tahajud kepengen dagangannya laris misalnya, zikir kepengen hajatnya kabul, nggak sampai ke akhirat. Berbuat baik kepengen ini kepengen itu, perbuatannya kelihatannya ibadah, kelihatannya akhirat, tapi berubah menjadi perbuatan-perbuatan dunia, kata Nabi. Dan betapa banyak orang yang kelihatannya perbuatannya dunia tapi berubah menjadi perbuatan akhirat karena bagusnya nih niat. Nah, makanya niat itu ada dua, jasmaninya niat, ilmu. Ikhlas itu jasmaninya ilmu, rohnya lillah. Jadi kalau beramal nggak pakai ilmu, nah itu nggak bisa jadi ikhlas. Kalaupun nanti lillah hanya rohnya doang, nggak ada jasadnya, atau jasadnya nggak sempurna, matanya satu misalnya, akhirnya amalnya menakutkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, udah tadi ya. Fa'alaika alla taqula qaulan wa la ta'mala amalan wa la ta'zima ala amrin illa wa takunu niyatuka bizalika ataqarruba ila Allah wa ibtigha as-sawabil ladzi rattabahu subhanahu wa ta'ala alal amril manwi min babil minnati wa fadli. Wa alaika, maka hendak adalah kamu wahai saudaraku, Allah takula, kepada hendak tidak berkata-kata kamu kaulan dengan perkataan, wala ta'malan, dan jangan beramal kamu amalan dengan satu amalan, wala ta'zima, dan tidak menyengaja kamu ala amrin, atas satu perkara, illa wa takunu, kecuali serta ada apa niatuka, niatmu, bizalika, dengan demikian perkataan dan perbuatan,
At-taqarruba adalah takarrub ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi jangan kita berkata-kata, jangan kita melakukan satu perbuatan kecuali dengan niat takarrub kepada Allah. Itu latihan itu sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyusahkan kita, lebih-lebih kalau kita sudah berada di alam kubur. Kalau di dunia mungkin masih bisa diperbaiki, tapi kalau udah berada di alam kubur, wah ndak ada lagi ampun. Wabtigha as-sawabi, dan menginginkan as-sawabi, pahala ya. Allazi rattabahu, yang sudah menjelaskan siapa Allah hu kepada pahala tadi, subhanahu wa ta'ala ya. Jadi boleh juga orang beramal karena pahala yang Allah janjikan dalam Quran, tapi tetap lillah ya. Tanya, kenapa kamu rajin tahajud? Ya. Ditanya misalnya, kenapa kok rajin tahajud, rajin ngaji? Saya kepengen dapat bidadari di surga. Nggak apa-apa, boleh itu. Tapi lillahi ta'ala. Di bidadari surga itu luar biasa, nggak pernah tua, nggak pernah marah, nggak pernah bikin jengkel. Itu bidadari surga. Kalau bidadari dunia, waduh ya, kurang duit udah masalah itu. Asal kurang duit dah masalah, perang saudara. Tapi bidadari surga enggak tua-tua, enggak menjengkelkan, enggak pernah marah, selalu menyenangkan. Boleh pengen dapat bidadari, cuman lillahi ta'ala. Bagaimana Allah jelaskan dalam Quran? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa'tu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, itu keadaan surga. Di dalam surga itu penduduk surga diberi buah-buahan oleh Allah. Buah-buahan yang ada di dunia sama dalam nama, tapi nggak sama di dalam rasa dan bentuknya. Kita teruskan. Wa'lam annahu la yasluhu taqarrubu ilallah illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi wa minal faraidi wan nawafil. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu sungguhnya keadaan la yasluhu tidak sah atau tidak patut. Apa taqarrubu mendekat, taqarrub ilallahi kepada Allah, ila bima kecuali dengan perkara syara'ahu yang mensyariatkan Allah kepada ala lisani rasulihi atas lisannya utusan Allah, minal faraidi dari beberapa perkara fardu, wan nawafili dan beberapa perkara sunnat.
Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ada dua jalan. Ya, pertama yang fardu, kedua yang sunat. Tapi yang fardu yang diutamakan dulu. Ya. Ada juga orang taraweh nggak sholat isya. Ada sholat taraweh tapi nggak sholat isya. Ada orang puasa nggak sholat. Ya, puasa tapi nggak sholat. Itu sama dengan pakai jas, pakai dasi, nggak pakai celana. Ya. Ada orang taraweh tapi nggak puasa, ada juga. Ada yang nanya, boleh nggak Ustadz, katanya. Ada apa? Saya nih taraweh senang, tapi nggak puasa, sah nggak tarawehnya? Gimana menjawabnya tuh? Ya sah, tarawehnya sah. Cuman kan, ya itu tadi, pakai baju, pakai jas, pakai dasi, nggak pakai celana. Gimana? Gundal, gandul, itulah. Jadi la yasluhu taqarrubu ilallah illa bima syara'u ala lisani Rasulillah. Tidak patut dibikin untuk mendekat kepada Allah kecuali apa yang telah Allah syariatkan atas lisan Nabi dari perkara yang wajib dan yang sunat. Ini yang penting. Yang wajib, yang sunat. Apa yang wajib? Ya sholat 5 waktu itu wajib. Sholat 5 waktu wajib. Itu pajak hidup itu. Berani hidup di dunia harus bayar pajak. Pajak matahari, pajak oksigen, pajak bumi yang kita pijak itu kan punya Allah semua. Matahari yang kita pakai punya siapa? Allah. Oksigen yang kita hirup punya siapa? Allah. Coba aja kalau nggak mau pakai oksigen yang diciptakan Allah, beli oksigen ini. Satu tabung berapa? Sanggup belinya oksigen? Jadi udara yang kita hirup itu milik Allah. Matahari yang kita nikmati, ya. Angin yang kita nikmati, kalau nggak ada angin gimana? Panas, penuh debu. Itu semua punya Allah. Maka kita harus bayar pajak. Apa pajaknya? Sholat 5 waktu yang dikatakan sholat maktubah. Sholat yang ada waktunya, subuh 2 rakaat. Itu pajak hidup itu. Berani hidup harus bayar pajak. Kita aja tinggal di Indonesia, tinggal di RT 08 RW 05 nggak bayar pajak. Nanti kalau kita ngurus-ngurus surat nggak dilayani pemerintah. Nggak bayar pajaknya, nanti kalau mau ngapa-ngapain sulit. Ya. Orang yang nggak bayar pajak kepada Allah, maka kadang-kadang hidupnya dibikin sulit oleh Allah. Ada juga yang dilepaskan oleh Allah, namanya diistidraj. Tambah durhaka, tambah lancar rezekinya. Ibarat orang main layang-layang, anginnya tambah keras, benangnya tambah dilepas, tambah tinggi, perasaannya udah hebat. Begitu benangnya habis, nggak bisa lagi kembali kepada yang punya layang-layang, putus. Itu pajaknya hidup, itu wajib, ya. Nggak boleh ditawar-tawar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang dicontohkan Nabi, bukan sholat yang dibikin-bikin sendiri. Bagaimana Rasulullah sholat? Ya seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ada juga sholat yang gaya-gaya itu, cukup ingat doang sholat katanya. Itu nggak sholat, nggak gaya Nabi. Itu pajaknya hidup, wajib itu. Kalau enggak, besok masuk ke dalam bumi, dijepit sama bumi. Kenapa? Nggak bayar pajak. Pajak hidup, sholat, ya. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat
sunat. Wa qad tu'assirun niyatu as-sadiqatu fil amril mubahi fayasiru kurbatan min haitsu anna lil wasaili hukmal maqasidi. Wa qad tu'assiru, dan terkadang memberi bekas. Apa niatun niat? As-sadiqatu yang benar, fil amril mubah, di dalam perkara yang mubah. Kadang-kadang perbuatannya perbuatan dunia tapi bernilai akhirat. Nah, contoh, kita bisa bikin gulai jengkol misalnya. Gulai jengkolnya top, enak. Kita ajarkan sama orang. Kita ajar dia bikin gulai jengkol, kemudian kita suruh dia gulai jengkol dengan satu syarat. Ya, kau ajarkan kamu bikin gulai jengkol yang enak ini, kau jualan ini, satu syarat, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal. Itu kelihatannya ngajarin bikin gulai jengkol, tapi itu bernilai ibadah. Itu perkara mubah yang niatnya benar malah menjadi ibadah. Makanya sebelum kita mati, usahakan apa yang kita bisa kita ajarkan sama orang, supaya nanti kalau kita udah di alam kubur ada kiriman. Jadi selama orang yang kita ajarin bikin gulai jengkol tadi, jualan jengkol, gulai jengkol laris, dia bisa nyekolahin anaknya, ya, bisa biayai keluarganya. Itu yang ngajarin bikin gulai jengkol itu dapat pahala terus itu, karena ada syaratnya tadi, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Jadi untuk mendapat ilmu manfaat itu tidak harus ngajarin agama, ya, termasuk ngajarin perkara yang mubah. Yasiru, maka jadi apa perkara mubah tadi, kurbatan, menjadi ibadah takarrub pada Allah. Hanya ngajarin bikin gulai jengkol, gara-gara itu dia bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena itu tadi, wajarkan kau bikin gulai jengkol yang enak ini dengan syarat nanti kalau kamu udah jualan, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Min haitsu anna lil wasaili hukmul maqasid ka'ayan wiya bi akli taqwa ala taatillah wa bi atyani ahlihi. Nah, jadi kesimpulannya pengajian kita sore hari ini, pertama, kalau kita ingin berbuat baik, mau ngomong mau berbuat, kita paskan dulu niatnya. Apakah omongan kita, perbuatan kita ini tidak melanggar aturan agama, dan apakah niat kita tujuannya untuk mendekat ke Allah? Kalau ya, lakukan, insya Allah barokah. Tapi kalau sebaliknya, jangan lakukan, itu akan menjadi masalah. Kalau tidak di dunia, besok di alam kubur. Ada orang yang lepas dari hukum dunia, namanya istidrat, tapi besok di alam kubur dia mendapat hukuman yang berlipat ganda. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wafiqni amalan salihah.